Oke, perkenalkan nama saya Rolis Firman. Umur saya sekian. Saya senang, saya bersyukur, terima kasih Pak Joshua dan juga tim yang sudah memberikan waktu untuk di tempat ini untuk boleh berbicara di depan anak-anak muda yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib di tempat ini. Ya, nggak usah lihat ke situ, sama mukanya yang di sini sama yang di situ ya. Kalau di situ jerawatnya nanti kelihatan. Saya bersyukur banget. Saya senang kalau ada di tengah-tengah anak muda. Saya jadi berasa muda. Karena di tengah-tengah anak muda itu ada sebuah apa ya? Kayak ada tiba-tiba tuh jiwa kita itu jadi muda kembali gitu. Enggak juga sih, gitu ya. Tapi saya senang di tengah-tengah anak muda yang benar-benar sangat merindukan Tuhan, sangat mencintai Tuhan, dan sangat haus dan lapar akan Tuhan. Tepuk tangan buat kalian. Tapi saya berdoa biar ini hari kedua, saya berdoa sampai hari kelima, sampai nanti hari Jumat kalian tetap haus dan lapar akan Tuhan. Jujur waktu saya datang ke tempat ini kemarin di hari pertama, itu saya lagi di perjalanan di motor menuju ke sini. Cuma nggak tahu itu lagi sesinya Pak Leo ya, betul ya? Yang sesi pertama bener ya, ada Pak Leo, ada Obaja sama ada Pak Joshua ya. Berdua doang ya. Itu saya lagi baru pulang dari Cikarang. Saya habis ngambil surat-surat, habis ambil dokumen, saya lagi di perjalanan tiba-tiba di roh itu Tuhan itu bicara dan membuat saya gemetar kemarin sore. Saya sampai merinding, ini saya masih merinding nih. Sampai merinding dan Tuhan ngomong kayak gini, aku masih belum selesai. Aku masih belum selesai. Dan saya tahu itu Tuhan sedang bicara buat tempat ini saudara. Itu Tuhan sedang bicara tentang hidupmu. Itu Tuhan sedang berbicara tentang apa yang akan kita terima 4 hari ke depan nanti. Masih ada 4 hari sama hari ini. So please tetap haus, tetap lapar, dan tetap inginkan yang dari roh Tuhan. Amin. Serba banyak di tempat ini yang haus dan lapar. Oke? Ya kemarin kalian sudah menyelesaikan sampai jam 9 malam di tempat ini dan hari ini kita ready sampai jam 10 malam, oke? Jangan ngantuk, tapi stay fokus karena Tuhan sedang ingin mencurahkan banyak hal bagi setiap kita. Ya, oke, hari ini temanya peperangan rohani. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Kalau misalnya saya tanya tentang peperangan rohani, apa sih yang ada di kepala setiap kita? Pedang. Apa lagi? Iblis ya. Ya iyalah kalau nggak ada iblis siapa yang kita perangin, betul nggak? Ya kan? Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang peperangan rohani? Musuh, strategi, apa lagi? Perlengkapan apa? Perlengkapan senjata Allah, perlengkapan pribadi, perlengkapan makanan, semua ya. Dan saya mau tanya sekali lagi, kapan kira-kira waktu peperangan rohani itu? Yakin setiap hari? Kalau setiap hari pertanyaan, setiap hari apakah kita melakukan peperangan rohani? Kenapa? Malas. Jangan malas-malas dong. Oke. Waktu saya berdoa buat hari ini, saya nggak akan lama. Setelah itu nanti akan ada yang expert di bidangnya, Ibu Joel. Tepuk tangan, ini ada Ibu Joel di tengah-tengah kita. Ini kakak saya, ini juga saya anggap ibu saya juga. Beliau ini orang yang sangat luar biasa gitu kan. Beliau ini adalah salah satu hamba Tuhan yang mendidik saya dari saya masih sekolah. Dari saya masih ingusan, dari saya masih keriting, masih hitam, masih kurus ya kak ya. Jelek lagi ya kak ya. Udah gitu suka berulah. Serius, percayalah saya ini gak jauh lebih baik daripada kalian. 2000 tahun yang lalu. Serius. Tapi beliau ini salah satu yang mendidik saya, memoles hidup saya sampai sekarang. Dan saya sangat bersyukur kalau beliau itu ada di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa supaya setiap kita ini benar-benar memiliki seorang mentor dalam hidup kita. Itu penting ya. Oke, kapan sih peperangan rohani itu? Setiap hari itu adalah peperangan rohani. Nangkap? Setiap hari. Jadi kapanpun juga, bahkan waktu kita tidur, waktu kita ada di gereja, waktu kita ada di jalan, waktu kita ada di kamar mandi, waktu kita sedang oke-okenya dengan Tuhan, waktu kita sedang gak oke-okenya, waktu kita sedang down, setiap hari itu adalah peperangan rohani saudara. Ya, kenapa? Hal ini gak akan pernah lepas dari hidup kita, sadar atau gak kita sadari. Detik engkau mengaku bahwa Yesus itu Kristus Tuhan dalam hidupmu,
maka yang namanya iblis gak akan pernah berhenti untuk mengejar engkau dan hendak membinasakan engkau. Yang setuju katakan amin. Ngeri ya, ngeri bener ya, ngeri gak? Tapi ada sebuah jaminan, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Yes? Tapi saya mau bilangin, anak-anak Tuhan harus alert. Anak-anak Tuhan harus benar-benar sadar, realize, harus benar-benar waspada setiap hari. Setiap hari. Kak, kalau begitu berarti saya harus angkat senjata dong setiap hari. Iya. Kita buka dulu satu firman Tuhan ya. Di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Yang sudah dapat katakan ho'ah. Sudah dapat semua? Ho'ah lah, orang itu udah muncul tuh ayatnya ya. Kejadian 3 ayat yang ke-15 saya bacakan. Aku, kata Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunan-keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman ini diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada perempuan, bukan. Baca dulu ayatnya ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkaunya itu siapa? Ular. Tuhan ngomong ular itu lambang apa sih? Iblis, kuasa kegelapan, setan, the demit, evil spirit, itu dan segala macam dengan namanya. Dan Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara engkau dan keturunannya. Artinya apa saudara? Engkau yang ada di tempat ini, yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu seumur hidup, kita akan bermusuhan dengan yang namanya si iblis itu. Dan dia gak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Saya mau bilangin, dia gak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Sebab firman-Nya mengatakan bahwa keturunan daripada si ular itu akan meremukkan tumit. Tapi kita akan meremukkan kepalanya. Pilihannya saudara, engkau meremukkan kepalanya atau tumitmu yang diremukkan. Itu pilihan buat setiap kita. Kalau kita ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita ini percaya dan kita berkata, Tuhan aku mau mengikut engkau Tuhan. Lebih dari apapun aku mau tinggalkan segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan. Itu kita sedang meremukkan kepala ular itu saudara. Ada sebuah janji yang ajaib buat setiap kita. Peperangan rohani itu setiap hari saudara. Setiap hari. Ini udah tertulis di firman. Kemarin di hari pertama itu Pak Jos itu udah membuka dengan sebuah ayat yang sangat bagus sekali. Setiap musuh-musuh kita itu sengaja ditinggalin sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berlatih berperang. Supaya generasi selanjutnya ini mengerti tentang yang namanya the art of war. Jadi perang juga ada artnya, ada seninya. Dan itu akan diberikan kepada setiap kita di tempat ini. Ya, so jangan takut. Tapi di sini pilihannya adalah kita akan meremukkan kepala daripada si iblis. Gak ada pilihan lain. Halo? Kalian punya pilihan lain gak? Pilihannya cuma dua. Meremukkan kepalanya atau dia yang nyokot tumit kita. Saya gak mau dia nyokot tumit kita saudara. Tapi kita yang akan meremukkan kepalanya. Amin. Tapi ada hal yang membuat anak-anak Tuhan ini males buat berperang. Buktinya tadi waktu ditanyain, kalau misalnya setiap hari peperangan rohani, kita di sini setiap hari peperangan gak? Banyakan mana peperangannya membuat dosanya? Nah, ketawa. Biasanya kalau yang ketawa itu banyak perangnya ya. Oh perang dong kak, wah, mantap. Secara teori kita tahu bahwa setiap hari adalah peperangan rohani. Nanti Ibu Joel akan menjelaskan tentang peperangan yang secara skala luas. Tapi saya pengen cerita ke kalian tentang peperangan yang kita alami setiap hari dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita tahu bahwa setiap hari adalah peperangan rohani dalam hidup kita. Tapi kita enggan untuk berperang setiap hari. Sementara iblis dengan begitu rajinnya, dengan begitu rutinnya, dengan begitu buasnya,
hendak membabi buta anak-anak Tuhan. Dan kita jarang kali sadar akan hal itu. Firman-Nya kan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Yesus telah mati di kayu salib. Iya. Tapi sekali lagi firman-Nya juga mengatakan engkau akan meremukkan kepalanya. Tuhan yang mengadakan permusuhan antara kita dengan si ular. Jadi mau gak mau saudara, kita ini harus berperang. Kita ini harus berperang. Kenapa sih orang itu enggan berperang? Kenapa orang itu malas berperang? Ada yang tahu? Capek. Perang emang capek ya? Oke lah, boleh capek. Ada yang tahu lagi kenapa kita ini malas berperang? Apa yang membuat orang Kristen itu malas perang? Gak niat. Ribet ya perang ya. Tapi Tuhan gak pernah bilang ribet kan buat hidupmu kan? Aduh nak, kamu ribet banget sih. Tuhan ribet perang, aku gak mau perang. Ya udah, aku juga ribet, malas berkatin kamu. Mau? Untungnya Tuhan gak begitu. Ada yang tahu lagi kenapa kita malas berperang? Takut. Takut ya, takut apa? Takut serangan balik ya. Makanya kalau perang menang. Biar gak diserang balik. Ini juga Pak Joshua ini dulu gak tahu beliau masih ingat apa enggak. Pak Joshua ini dulu demen main game ya Pak ya. Betul ya, tapi suatu waktu dia waktu khotbah di tempat ini dia ngomong kayak gini. Saya udah gak suka main game. Saya lebih suka peperangan rohani. Karena kalau main game saya kalah terus. Tapi kalau peperangan rohani, menang terus. Jadi gak ada kata takut. Tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan roh keperkasaan kepada setiap kita. Jadi gak ada lagi roh ketakutan di tengah-tengah kita. Ya, jadi jangan takut serangan balik ya. Habis berperang tutup bungkus dengan darah Yesus. Serahkan semua kepada Tuhan. Kita berperang, tapi Tuhan Allah yang berperang di depan kita. Yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Jadi jangan takut, jangan ragu. Kalau berperang penuh dengan keyakinan, kemenangan ada di tangan kita. Amin? Amin? Ya? Tapi ada 3 hal setidaknya yang saya rangkum di tempat ini. Kenapa sih orang malas untuk berperang? Kenapa orang gak mau berperang? Kenapa orang Kristen cuma aduh udahlah, hidupku ini udah baik kok. Aku diberkati, kuota cukup buat nonton YouTube, Indonesian Idol. Hati galau sedikit, kemarin Melisa butar-butar dipanggil Tuhan. Dan kita merasa cukup dengan itu semua. Yang penting asal ada kuota, cukuplah semua. Ada 3 hal yang saya rangkum di tempat ini. Sore hari ini buat kalian. Kenapa orang Kristen itu malas berperang? Pertama, karena orang Kristen, anak-anak muda banyak yang merasa tidak ada musuh. Kita ngerasa kita gak punya musuh. Musuh lagi gak ada, ini lagi musim damai. Gak ada peperangan. Padahal firman-Nya jelas berkata, tidak tahukah kamu bahwa lawanmu si iblis, dia sedang berjalan di sekelilingmu, mengendap-endap seperti singa. Dan dalam sekejap mata dia siap untuk menerkam. Kenapa kita merasa gak ada musuh? Karena keadaan kita baik-baik aja. Dan bukankah kita ini senang sama keadaan yang baik-baik aja? Bener gak? Atau sini enggak kak. Aku gak suka sama keadaan yang baik-baik aja, enggak. Saya ini suka masalah kak. Saya ini suka yang namanya trouble. Saya ini troublemaker kak. Atau kita ini adalah orang-orang yang benar-benar suka dengan keadaan yang peace, damai, tentram. Iblis akan membuat seolah-olah segalanya itu oke, fine. COVID-19 datang di tahun 2020 bulan Maret, mampir ke Indonesia. Saya bilang mampir ya, nggak tinggal ya. Mampir. Kita usir terus itu ya. Tapi yang menyedihkan apa? Anak-anak Tuhan banyak yang upload di media sosial pakai firman Tuhan. Masuklah ke dalam kamarmu. Bukankah itu yang kita suka?
Halo? Gereja-gereja secara serempak menutup ibadahnya. Kalau ketemu sesama orang Kristen, waduh hatiku sedih, gak ada ibadah. Raja Daud kan berkata, hatiku bersuka cita pada waktu ku dengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Di depan orang Kristen kali berkata, aduh hatiku sedih, padahal dalam hati, yes. Saya gak tahu kalian ketawa ngerti atau tidak ngerti. Tapi bukankah itu yang kita suka? Rest in the presence of the Lord. Work from home. Oh ini belum work from home. School from home. Bukankah itu yang kita suka anak-anak sekolah? Sekarang baru ngomong enggak, udah bosen berapa bulan di rumah. Awal-awal gimana? Apa tunggu bosen dulu baru kita ini berperang? Keburu iblis itu, Iblis akan menciptakan suasana yang membuat seolah-olah semuanya fine. Sampai kita ini merasa, oh gak ada musuh kok di sekitarku. Everything is good. Kak di pedalaman gak ada kak COVID-19. Memuji Tuhan kak, gak ada gereja juga kak. Nah, ikut-ikut. Tahukah kita betapa sedihnya hati Tuhan hari-hari itu? Itu sebabnya kita dikumpulkan di tempat ini, saudara. Itu sebabnya kita dikumpulkan di tempat ini. Yang pertama karena kita merasa tidak ada musuh. Semuanya baik-baik aja. Saya mau bilangin kalau kondisimu baik, hati-hati. Karena sesuatu yang tidak baik itu segera datang. Tapi kalau kondisimu sedang tidak baik-baik aja, kalian harus bersyukur dan bersuka cita. Karena apa? Pertolongan akan segera datang. Amin. Yang kedua, kenapa sih orang itu malas berperang? Yang kedua karena tidak ingin punya musuh. Nah, kalau yang pertama tadi adalah karena gak ada musuhnya. Tapi yang kedua karena gak pengen punya musuh. Cinta damai, berdamai dengan segalanya. Datang ke tempat tongkrongan, kalau gak ngerokok gak keren loh. Berdamai, gak apa-apalah daripada saya punya musuh. Datang ke tempat tongkrongan, woi gue punya film bagus nih. Yuk kita nonton rame-rame, ini kan lagi zaman pandemi. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersekutu. Dan kita sebagai anak Tuhan berkata, Tuhan aku hendak menginjili mereka ini Tuhan. Kita pakai ayat firman Tuhan, Paulus berkata, untuk golongan Yahudi aku berlaku seperti Yahudi. Untuk kelompok Yunani aku berlaku seperti Yunani. Enggak gitu men. Enggak gitu. Kita gak bisa berdamai dengan segala sesuatunya. Dengan musuh kita gak bisa berdamai. Iblis akan pakai segala macam untuk membuat kita ini gak pengen cari musuh. Dengan kita ini kompromi dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Gak bisa. Hidup kekristenan itu bukan kayak burung beo. Tahu burung beo? Atau burung nuri? Kalau ada satu orang datang ngomongin tentang Yesus, sebut Yesus, 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 maka beliau akan bilang, Yesus. Kemudian datang lagi orang Muslim, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Dia bakal ngomong Assalamualaikum. Saya punya burung beo di rumah, ditaruh di samping kandang anjing. Serius. Ini ya kekristenan tuh jangan kayak burung beo, beneran. Bapak saya setengah mati 2 tahun ngajarin dia ngomong selamat pagi, shalom. Gak ngomong shalom. Kenapa tiap hari nongkrongnya bareng sama anjing? Saya datang naik motor masuk ke rumah dia ngomongnya apa? Wak, 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 wak. Beneran. Saya gak bohong. Sampai suatu hari bapak saya jual tuh burung. Beli 2 juta, jual 1,2 juta, rugi. Kita ini gak bisa berdamai dengan segala sesuatunya. Kalau itu daripada Tuhan, ya kita berdamai.
Tapi dengan segala sesuatu yang dari dunia, kita gak bisa berdamai. Amin. Amin, apalagi ini anak-anak muda. Gitu kan. Apalagi namanya anak-anak muda, hot banget dah, bener dah, serius dah. Di tempat ini loncat-loncat, altar call maju, nangis paling gondrong. Paling banjir kalau udah nangis. Kalau altar call apapun juga nih ya, karena udah hobinya altar call gitu ya. Misal contoh, tadi enggak ya, selama beberapa hari ke depan ini enggak kayak gitu ya. Amin. Di luar sana. Dan jangan jadi seperti itu. Udah sampai hamba Tuhannya sebenarnya enggak tahu nih ngomong apa, yang penting gue maju dah, yang lainnya pada maju. Karena kita punya kerinduan untuk aku diubahkan, untuk aku benar-benar bertobat, untuk aku benar-benar jadi pribadi yang berubah. Udah deh, yang penting maju. Air ingus, air mata, air liur. Tapi kenapa banyak kali pulang tidak berubah? Karena kita kompromi. Karena kita gak pengen punya musuh. Nanti selesai dari tempat ini, hari Jumat, peperanganmu yang sesungguhnya itu ada di luar. Even pada waktu tadi malam, engkau selesai di tempat ini, peperanganmu ada di kamar. Emangnya gue gak tahu? Saya juga pernah muda. Apa yang kau omongin di dalam kamar, apa yang kau lakukan di dalam kamar berserta dengan 30 orang teman-temanmu di dalam kamar itu. Apakah yang kita omongin tentang, gimana tadi hadirat Tuhan, lo rasain apa, cerita dong, share dong biar aku ini diberkati. Atau, wih gila tadi, lo lihat gak cewek yang itu yang pakai baju itu tuh? Ayo. Ya, makanya cewek yang bening-bening datang ke tempat ini udah gak usah make up. Kalau boleh make upnya dicemongin aja udah, nih. Biar mata-mata Raja Wali ini tidak fokus kepada Anda gitu. Mau ngapain? Mau tukeran nomor handphone? Handphonenya kan disita sama panitia. Mau ngapain? Ada nanti pulang hatimu berdebar-debar galau. Kamu rindu, kamu kangen, tapi kamu kasih tidak sampai. Udah lupakan, fokus sama Tuhan. Udah itu yang terbaik. Amin. Jangan kompromi. Ya, jangan kompromi. Jangan pengen hidup itu damai gitu loh. Ngerti ya damai yang saya maksud ya? Justru kalau hidupmu itu ada dalam tekanan, itu sangat baik. Saya bersyukur saudara, hidup saya ini penuh dengan banyak tekanan. Apalagi di tengah-tengah orang-orang tertentu. Saya bersyukur. Kenapa saudara? Karena waktu engkau hidup dalam sebuah tekanan, itu akan membuat engkau menjadi kuat. Itu akan membuat engkau jadi kuat. Tapi pada waktu engkau kompromi, engkau sedang gak kemana-mana dan hidupmu itu sedang turun. Dan Tuhan tidak pernah menginginkan akan hal itu. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Karena merasa tidak ada musuh. Yang kedua karena tidak ingin cari musuh. Ya. Tidak ingin punya musuh. Pengennya hidup berdamai. Kan Tuhan Yesus ngajarin kita kak untuk kita hidup rukun bersama. Hey! Stop! Ini TikTok. Enggak. Tuhan Yesus saja ngomong, aku datang untuk mengadakan pemisahan. Ya, jadi yang kedua, karena mereka tidak ingin punya musuh. Dan yang ketiga, ini belum selesai, masih panjang sih, ini masih ada 4 lembar nih. Tadinya saya pengen cepat. Yang ketiga adalah karena tertipu. Nanti kita buka ayat firman-Nya. Yang ketiga karena tertipu. Kok bisa kak tertipu? Iya. Iblis itu kalau datang dalam hidup kita saudara ya. Dalam hidupmu, apalagi khususnya anak-anak muda. Dia datang gak akan dalam bentuk yang seram. Kalau dia datang dalam bentuk yang menakutkan, engkau akan tengking dia, betul gak? Coba iblis datang dalam hidupmu dalam bentuk pocong. Ditengking gak? Ya kan? Dan iblis itu datang itu gak akan dalam bentuk yang seperti itu. Dia akan datang dalam bentuk yang benar-benar memikat hatimu sedemikian rupa sampai engkau benar-benar terlena, tertipu dan kemudian engkau dijajah. Serius. Iblis datang dalam bentuk yang seperti itu.
Kalau enggak mungkin Adam dan Hawa itu terpikat. Dan akhirnya memakan buah terlarang itu. Karena apa dikatakan bahwa iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Dan dia datang, dia akan tawarkan semua yang enak dalam hidupmu. Tapi itu semua adalah dusta. Yang ujungnya akan menjajah dan mematikan. Itu begitu beracun, berbisa dan mematikan. Dia gak akan datang dalam bentuk Andika kangen band. Gak bakalan, beneran. Serius. Apa yang menarik dari Babang Tampan? Gak ada. Dia gak akan datang dalam bentuk itu. Tapi dia akan datang dalam bentuk apa? Lee Min Ho. Tuh kan. Nah, tepuk tangan lagi. Hello. Apalagi sekarang lagi viral tuh. Startup apa? Ini tim apa? Bodoh amat. Dan dia akan datang dalam bentuk yang indah, dalam bentuk yang enak, dalam bentuk yang akan memuaskan jiwamu, sampai akhirnya dia pegang jiwamu dan dia seret itu ke bawah, sampai engkau gak sadar engkau sudah terjajah dan engkau gak bisa melepaskan itu. Itu. Iblis akan datang dalam bentuk apa sih? Pacar. Iblis ada gak di dalam gereja? Hah? Adalah. Makanya kita minta kepada Tuhan untuk karunia membedakan roh. Dia akan datang ke gereja. Dia akan pertemukan dua sejoli. Yang cantik dan yang tampan. Kemudian menjalin kasih. Pertama dijemput untuk datang ke gereja. Kebaktian youth sama-sama berjalan seiring dengan waktu. Tiba-tiba ngelakuin hal yang enggak. Banyak yang terjadi seperti itu kok. Kan kemarin kan kalian juga kan ada yang pelepasan kan? Yang kayak gitu betul gak? Bener gak? Ya di hadapan Tuhan kita jujur aja. Dan dia akan tawarkan yang demikian dalam hidupmu saudara. Dia akan datang dengan hal-hal yang seperti itu. Perlahan tapi mematikan. Jangan tertipu. Bangsa Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? Berapa tahun? 350 tahun ya. Hampir mirip kayak perjalanan bangsa Israel ya. Tahu gak kenapa bisa dijajah? Waktu Belanda pertama kali masuk, Belanda ngapain? Belanda datang pakai senjata gak? Enggak. Belanda datang pakai tank? Belanda datang pakai pedang? Tapi Belanda datang pakai apa? Hah? Belanda datang pakai perdagangan. Dia cari kebutuhan yang paling mendasar akan orang-orang Indonesia hari itu apa. Dan iblis waktu datang dalam hidup kita, dia akan cari, dia itu tahu hatimu itu hausnya akan hal apa saudara. Dia tahu engkau haus kasih sayang, engkau gak dapat kasih sayang dari bapamu, dia berikan itu dari orang yang salah. Hatimu haus akan pujian, dia akan berikan pujian itu kepadamu. Hatimu haus akan apa? Dia akan datang dan memberikan kepada itu. Engkau lapar akan apa? Dia akan datang dengan itu, saudara. Dia akan menipu hidupmu sedemikian rupa. Dan hari itu Belanda datang kepada Indonesia. Dia datang dengan jalur perdagangan. Kemudian VOC masuk, bla 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 segala macam masuk. Sampai akhirnya Indonesia gak sadar dan sudah dijajah sekian ratus tahun. Saudara. Kalau misalnya Belanda datang pakai tank, pakai pedang, pakai pistol, Indonesia akan tetap datang dengan bambu kuningnya yang runcing. Seperti tempat ini, Jalan Bambu Kuning Selatan. Base camp kita. Tapi enggak. Dan iblis akan pakai yang seperti itu. Jadi jangan pernah jangan tertipu. 3 hal itu yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kenapa orang gak mau perang? Karena merasa gak punya musuh. Yang kedua, karena tidak ingin punya musuh. Yang ketiga karena tertipu. Karena dia adalah bapa segala pendusta. Dan saya mau bilangin kepada setiap kita di tempat ini, Tuhan ingin untuk setiap kita ini mengenali musuh kita. Kalian kenal gak musuh kita kalian? Kenal gak?
Kenal gak kelemahan-kelemahan kalian? Nah, harus kenali. Tapi saking kenalnya akrab ya sama kelemahan. Biasanya gitu ya. Karena kan kenal. Buka firman Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Ini ayat kalian pasti tahu. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Kita harus mengenali musuh kita, saudara. Jadi pada waktu dia datang dengan tipu muslihat apapun. Ini nih. Brengsek nih. Ini pasti si iblis nih. Kita udah tahu, kita udah bisa scan. Ini bukan dari Tuhan. Ini coba-coba nih, ini mau mencoba saya. Kenali musuhmu. Efesus 6 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini musuh kita. Kita harus kenali. Amin. Kita harus kenali musuh kita. Musuhmu bukan saudaramu. Waktu saudaramu ngomongin engkau, itu bukan dia. Itu ada sebuah spirit yang di udara yang membisikkan kepada temanmu untuk ngomongin engkau ke temanmu yang lain. Nangkep? Jadi jangan pernah benci sama orangnya. Tapi bencilah kepada roh yang merusak, yang menyesatkan hidupnya. Nangkep? Itu saudara. Tapi kenapa seringkali kita ini subjektif? Seringkali pada waktu kita merasa diperlakukan tidak adil, kita ini langsung subjektif menuju kepada satu orang atau satu individu. Kenapa? Karena itu cara iblis. Membuat kita tidak mengenali musuh di balik itu. Apa yang membuat orang gila? Stres. Tekanan, apa yang bikin orang stres dan bikin orang tertekan? Masalah, siapa yang bikin masalah? Jadi kita itu harus belajar memetakan dari mana sumber itu datang, saudara. Sehingga kita ini bisa mengenali musuh kita. Saya pernah belajar sesuatu, saya ini di tempat ini saya punya pelayanan musik. Saya ini pelayanan di tim yang namanya MOG. MOG itu apa? Man of God. Manusia Allah. Siapa yang man of God di tempat ini? Waduh, kok gak yakin? Setiap kita adalah man of God, saudara ya. Kalian yang ada di tempat ini semuanya adalah man of God. Dan waktu saya dalam pelayanan man of God, ini pelayanan saya yang ke-18 tahun di tempat ini. Sebagai seorang full timer. Sebagai seorang pelayan Tuhan. 18 tahun kak? Iya, 18 tahun. So jangan tanya umur saya ya. 18 tahun. Sampai pada suatu titik waktu Tuhan bawa hidup saya sedemikian rupa. Tuhan itu dalam tanda petik cari gara-gara dalam hidup saya. Tapi sekali lagi kalau ada gara-gara dalam hidupmu itu baik. Karena itu akan membuat engkau keluar sebagai orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Dan waktu itu saya itu entah bagaimana saya gak tahu kesalahan dan dosa apa yang saya buat. Sampai saya itu masuk kamar, saya nyanyi, saya ambil gitar. Apakah salahku dan apa dosaku? Betul. Waktu itu saya baru pulang, kebetulan pelayanan dengan Ibu Joel Nita. Kami baru pulang dari pelayanan di Pangkalan Bun ya Bu Joel ya. Dan pelayanan itu dahsyat. Nah nanti saya berdoa, siapa yang di sini dari Kalimantan? Ada yang dari Pangkalan Bun? Gak ada ya? Yang tahu Pangkalan Bun? Tahu ya Pangkalan Bun ya? Nih Kak, saya dengan Ibu Joel Nita ini, kalau pelayanan bareng beliau itu, mantap. Penuh dengan, itu namanya peperangan rohani, the real spiritual warfare. Kalau kalian ingin tahu, nanti beliau akan cerita. Saya berdoa hati kalian benar-benar siap. Saya ini bukan sombong, saudara. Tapi kalau Tuhan mau cari gara-gara dalam hidupmu, itu adalah baik. Itu adalah baik. Dan pada waktu itu saya pulang entah gak tahu kesalahan dosa apa yang saya lakukan. Itu pulang dengan kemenangan besar. Dahsyat banget. Dan saya ini waktu itu masih main drum saudara. Di situ. Itu murid saya tadi yang main drum. Kak coba kak sekarang main drum udah kaku. Saya udah hampir 2 tahun berhenti main drum. Dan saya ini termasuk salah satu drummer yang tidak tergantikan.
Percayalah kalian, tepuk tangan gak ada artinya buat saya. Serius. Untuk di Mahanaim saya tidak tergantikan. Bahkan untuk di Bahtera itu pun saya gak tergantikan. Dan hari itu saya gak tahu entah kenapa. Tiba-tiba waktu latihan saya datang loh latihan. Kok saya gak disuruh main? Yang main murid saya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan gak jawab. Bahkan sampai waktu saya tiba di Semarang, orang-orang pada ngomong, Rolis kok kamu gak main? Hamba Tuhan datang, Pak Petrus Hadi. Lis kamu kok gak main drum? Saya gak bisa jawab apa-apa. Tapi yang saya tahu Tuhan sedang mendidik hati saya hari itu. Saya cuma nongkrong di samping drum, saya liatin Ibu Iin nunggu ngasih kode kepada saya, nyuruh saya main. Saya perhatikan terus matanya, tidak ada kode. Dan jujur hari itu sangat menyakitkan. Hari itu sangat menyakitkan. Saya cuma bisa doa Tuhan kalau memang ini bagianku, aku terima. Aku terima. Sampai akhirnya saudara, sampai hari ketiga itu KKR selesai, saya gak main drum. Kemudian tibalah persembahan. Biasanya kalau KKR Bahtera itu ada persembahan. Persembahannya itu naruh di kotak, semua orang sambil pulang. Mengiring orang pulang. Karena murid saya yang main drum, bukan murid saya gini, tapi yang satu lagi dulu yang main. Dia bilang mau kasih persembahan, orang udah mau sepi saudara. Orang udah mau sepi. Gak ada yang main drum. Hati saya digerakin Tuhan untuk main drum. Akhirnya saya main drum. Sambil mengiring orang pulang. Saya biasanya kalau main drum untuk Tuhan datang gitu ya. Ini mengiring manusia pulang. Ayo pulang, sana pulang, woi. Saya main drum tuh ngiringin orang pulang. Biasa saya main drum, Tuhan hadirlah engkau. Dan waktu itu orang sudah mulai sepi. Orang sudah mulai pulang. Orang berangsur-angsur meninggalkan ruangan ibadah hari itu. Dan hari itu Roh Kudus ngomong sama saya. Lis, main buat aku. Hari itu saya nangis. Dia bilang, oke Tuhan, saya ambil drum. Saya ambil stick drum saya main. Dan hari itu hadirat Tuhan turun sangat kuat. Saya berani mengaku itu. Hari itu hadirat Tuhan sangat turun dengan sangat kuat. Dan waktu saya main drum saya kaget. Tiba-tiba Ibu In datang ke tengah. Saya pikir dia akan menghardik saya. Rolis apa yang kamu buat? Jangan main drum. Enggak saudara. Tiba-tiba beliau mengambil sebuah alat tari. Itu orang sudah pada pulang. Dan beliau mulai nari. Beliau mulai nari dan hadirat Tuhan turun sangat kuat. Dan kalau cuma sampai situ. Tiba-tiba Bu Nani datang. Dan mereka nari seperti keruk berdua. Itu pemandangan pertama seumur hidup dalam hidup saya, gak pernah saya lihat lagi. Bu In dan Bu Nani menari. Dan hari itu saya gak tahan, saya cuma bilang, Tuhan, aku ngerti sekarang. Bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan Allah yang mengasihi aku. Hari itu saya ini bisa dipertemukan dengan apa? Dengan kemarahan. Saya bisa marah gak sama pemimpin saya? Bisa. Saya bisa marah gak dengan teman-teman saya? Bisa. Saya punya hak gak untuk bilang sama anak murid saya berkata, lu gak usah main drum, gue yang main drum, lu gak layak. Bisa gak? Bisa. Ini ada satu anak namanya Joy. Dia ini saya suruh ngapain juga dia nurut. Saya suruh lompat dari lantai 2 dia juga pasti mau. Beneran. Ganteng gak? Coba berdiri Joy. Nah. Ganteng gak? Ganteng gak? Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Ya. Kayak bapaknya maksudnya. Udah ada yang punya ya, jangan. Oke. Ini orang nurut sama saya. Dan murid saya satu lagi juga nurut sama saya. Saya ada yang punya. Tuhan Yesus. Kau udah kah? Jangan bahas itu di sini. Saya jadi gak konsentrasi nih. Hari itu saya bisa memutuskan untuk marah enggak? Hari itu saya bisa enggak ngambil drum semau saya? Bisa. Tapi itu hari itu Tuhan enggak bicara apa-apa. Dan saya enggak pernah mau bergerak kalau Tuhan itu enggak bicara saudara. Apalagi kalau urusan drum. Kalau Tuhan enggak suruh saya, maka saya enggak akan. Tapi hari itu saya sungguh sangat mengenali musuh saya bahwa hari itu ada sebuah kemarahan dan kekecewaan yang sedang mengintip di depan pintu. Dan kemarahan, kekecewaan itu bisa membunuh saya tahu itu. Walaupun itu rasanya sudah di sini saudara. Itu sebabnya, that's why kita harus mengenali siapa musuh kita. Amin.
Hari itu Esau sudah diperingati, Esau Kain sudah diperingati sama roh Tuhan. Kenapa? Mukamu muram dan hatimu marah. Tidakkah engkau tahu bahwa dosa sudah mengintip di ambang pintu? Tapi dia memutuskan untuk tetap marah dan akhirnya dia membunuh adiknya si Habil. Kemarahan itu membunuh. Kau harus kenali bagaimana hatimu. Apakah engkau marah dengan banyak hal? Hati-hati saudara. Hari itu saya bisa aja memutuskan untuk saya marah. Tapi saya memilih Tuhan, kalaupun kau gak pakai aku hari ini, aku tetap percaya engkau Tuhan Allah yang mengasihi aku. Dan hari itu saya terima kemenangan besar saudara. Hari itu saya terima kemenangan besar. Pulang dari tempat itu saya keluar negeri 3 kali saudara dipakai Tuhan. Ya. Itu kemenangannya saudara ya. Kita harus kenal musuh kita. Kemudian kita akan tutup dengan sebuah drama ya. Siapa yang pengen lihat drama? Saya nggak tahu nih drama bakal berhasil apa enggak nih ya. Guys, kalian siap? Enggak siap? Oke, kalau begitu makin kalian gak siap artinya kalian makin siap. Kan Tai Chi gitu kan ya. Siapa yang pernah nonton film tentang Kung Fu Tai Chi? Makin lupa makin inget gitu ya. Ini makin gak siap artinya kita makin siap. Oke? Kita harus kenali musuh kita, amin. Ada 3 hal musuh kita yang harus kita kenali. Yang pertama musuh kita itu siapa? Dunia. Nah, yang pertama dunia, kalian boleh catat. Musuh kita itu akan datang lewat dunia. Buka bersama dengan saya di Roma 12 ayatnya yang kedua. Kalian boleh tulis, ambil ballpoint. Oh ya, tolong nanti siapkan secari kertas dan juga ballpoint ya. Nanti kita akan melakukan tindakan profetik sama-sama. Amin. Dunia, buka Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan mengatakan untuk kita ini jangan menjadi serupa dengan dunia. Halo? Ini musuh kita. Musuh itu akan datang dengan lewat cara apa? Lewat dunia. Seberapa banyak anak-anak Tuhan itu pengen ikut-ikutan sama dunia. Sementara kita ini asalnya dari surga. Tapi Paulus jelas mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kenapa firman Tuhan mengatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan guys. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan dan barang siapa yang ikut-ikutan dunia akan ikut binasa. Kalian mau binasa? Begitu ada sesuatu yang viral kemudian kita ikut-ikutan viral. Gak semua yang viral itu harus diikutin. Satu orang main TikTok semuanya TikTokan. Makan di warung nasi cek. Jalan sama mantan cek. Nggak semua yang viral itu harus kita ikutin. Kalau kita ikutin yang viral, kita itu sedang mengikuti dunia, saudara. Apa yang harus kita viralkan? Yang harus kita viralkan adalah nama Yesus dan kuasa nama Yesus. Itu yang kita viralkan. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang ikut-ikutan dunia. Dunia main mannequin challenge. Kita ikut-ikutan mannequin challenge. Kita ikut-ikutan jadi patung. Sementara Tuhan mau untuk kita terus bergerak dan bergerak. Hey, dunia WFH dan kita ikut-ikutan WFH. Halo, bukan kita nggak mentaati pemerintah, saudara. Kita mentaati pemerintah. Tapi kalau hati kita ikutan terbawa dengan yang namanya dunia, itu kita sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia berkata udah gak usah ibadah. Ibadah sama aja di rumah, sementara firman Tuhan mengatakan pergi dan beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Halo. Dunia berkata COVID-19 itu sangat viral dan kita ikut-ikutan takut seperti orang dunia takut.
Saya nggak bilang kita pakai masker salah, enggak. Saya juga kalau keluar saya pakai masker. Tapi yang di sini dan di sini ini loh. Sementara firman-Nya berkata, sekalipun engkau minum racun maut, engkau tetap tidak akan binasa. Hello. Itu jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah bahwa kita akan menginjak kepala ular. Itu pilihan kita, saudara. Covid itu apa? Itu kepala ular. Ketakutan apa? Itu kepala ular. Setiap dosa kelemahan kita apa? Itu kepala yang harus kita injak dan kita rembukan di dalam hidup kita, saudara. Halo. Hey. Kalian bersama dengan saya sore hari ini? Dan itu peperanganmu, saudara. Itu peperangan kita. Itu peperangan saya. Jangan pernah menjadi serupa dengan dunia ini. Kalian lihat konser-konser sudah mulai virtual. Ibadah-ibadah sudah mulai virtual. Yang paling mengerikan ada yang pakai ibadah pakai VR. Bisa pilih pemimpin pujiannya siapa. Bisa pilih hamba Tuhannya siapa. Bisa pilih mau gereja di siapa. Bisa pilih waktu kita altar call kita mau didoain sama siapa. Ada. Aku mau didoain sama Benihin. Tiba-tiba Benihin muncul. And the spirit of the Lord shall come upon you. Dan kita kemudian rebah. Halo. Dunia dengan segala kepalsuannya itu sedang menuju kepada kebinasaan. Itu sedang menuju kepada kebinasaan. Jangan pernah menjadi serupa dengan dunia ini. Itu musuh kita yang pertama. Dia akan intervensi lewat apa? Lewat dunia. Contohnya dunia itu apa sih? Film Korea. How you like that? Itu dunia, serius. Seberapa banyak anak-anak Tuhan lebih suka dengerin how you like that apa how great you are? Hah? Lebih banyak nyanyiin mana? How great yang mana? Yakin? Da-da-da-da-da-da. Seberapa banyak engkau naikkan itu setiap hari di rumahmu? How great is our God. How you like that? Jawab sendiri, saudara. Jawab sendiri. Hey, ini peperangan kita, guys. Ini peperangan kita ya. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, itu apa? Yang pertama dunia itu musuh kita. Yang kedua daging. Katakan daging. Nih, daging inilah. Coba buka sama-sama. Ya. Yang kedua daging di Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Tolong ditampilkan Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Kita harus kenali. Yang pertama dia akan datang dengan cara apa? Lewat dunia. Dia akan munculkan idola-idola baru sehingga kita mengidolakan seseorang lebih daripada Tuhan. Dan itu sudah sangat nyata. Materialisme itu semuanya dunia. Ya, barang-barang mewah. Terlalu banyak di tempat ini lebih menginginkan iPhone 11 daripada Xiaomi. Atau Mito 88. Kalian pilih mana? Duitnya cuma sanggup beli Mito 88. Tapi nafsunya pengen iPhone 11. Itu dunia, saudara ya. Galatia 5 ayatnya ke-19 boleh ditampilkan. Perbuatan daging telah nyata yaitu apa pertama? Percabulan. Nah ini yang pikirannya cabul. Mana angkat tangan coba. Jujur. Gak ada ya? Udah dibersihkan, amin? Kemarin waktu belum datang itu ada. Tapi sekarang 2 hari di tempat ini direndam bersih. Tepuk tangan buat kalian. Tapi ini daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Next, ayat 20. Penyembahan berhala. Nah, siapa di sini yang pernah melakukan penyembahan berhala? Main jelangkung. Serius, yang pernah dipersembahkan sama orang tuanya, yang pernah dibawa ke dukun. Sihir. Nah, ini nih, ini keinginan daging. Perselisihan, iri hati. Siapa yang suka iri hati? Nah, ya suka iri hati, hati-hati. Itu dari daging, itu caranya iblis masuk. Yang ketiga, kepentingan diri sendiri, kemudian pencideraan, roh pemecah, dan segala macamnya. Ini yang dari dunia, kata firman, saudara. Ini yang dari dunia. Coba cek di hatimu masing-masing. Ada nggak di antara kamu? Ya kemarin kita sudah patah-patahkan ya dengan sesinya Bu Iren di tempat ini semalam ya. Amin. Tidak ada lagi. Dan bukan berarti itu hilang, saudara.
nanti engkau keluar dari tempat ini, bahkan nanti malam, itu bisa saja menghinggapi engkau. Itu bisa menghinggapi engkau. Ya serius, itu bisa menghinggapi engkau. Itu bisa menghinggapi engkau. Kak, tahu dari mana Kak? Saya kesaksian satu hal. Jadi saya belum pernah kesaksian di mana-mana. Please, tolong jangan cerita-cerita sama siapapun. Ya, boleh? Setuju? Termasuk pelayan Tuhan ya. Jangan cerita dengan siapapun. Ini saya nggak pernah cerita di mana-mana. Ini saya baru ceritain ke kalian. Saya ini melayani Tuhan, saudara. Sampai pada suatu saat Tuhan itu berkati hidup saya sedemikian rupa. Waktu itu Tuhan kasih pekerjaan yang sangat baik sehingga saya itu bisa dapat bonus yang gede banget dari sebuah pekerjaan saya hari itu. Dan kemudian tiba-tiba mantan saya itu datang. Serius, enggak ini beneran. Ini setelah ini saya akan selesai. Tiba-tiba mantan saya itu datang dan tiba-tiba dia bisa ngomong kayak gini, aku ini mau ada fashion show di Hong Kong. Dia bilang, kamu bisa datang gak? Dan hari itu saya pelayan Tuhan. Saya udah tahu peperangan rohani. Saya udah tahu yang namanya mana yang dari dunia, mana yang dari Tuhan, saya udah tahu. Dan saya bilang apa? Oke, saya bakalan datang. Singkat cerita itu di pikiran itu udah macem-macem. Saya bilang, waduh saya ngilang dari Mahanaim 3 hari, gak akan ada yang tahu. Saya beli tiket ke Hong Kong, PP gak akan ada orang yang tahu. Gak akan ada orang yang tahu. Akhirnya saya beli tiket, saya benar beli tiket. Tapi H-1 sebelum saya berangkat, saya udah packing. Tiba-tiba roh Tuhan di dalam sini ngomong, berdoa, tanya Tuhan. Tiba-tiba saya ingat sama khotbahnya Pak Yusak. Di salah satu khotbahnya dia selalu ngomong, waktu engkau ingin berbuat apapun termasuk berbuat dosa, belajar tanya Tuhan. Dan hari itu saya udah di sini saudara. Dan saya doa, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya boleh gak pergi ke Hong Kong? Dan hari itu Tuhan diam. Tuhan gak bicara, tapi saya bisa merasakan kesedihan di hatinya yang sedemikian rupa. Sehingga membuat akhirnya saya memutuskan untuk saya gak berangkat saudara. Tiketnya hangus, saya chat ini orang, sorry saya gak bisa berangkat. Kenapa gak bisa? Karena Tuhan gak suka. Allah, Tuhan gak suka, bilang aja gak punya duit beli tiket. Serius, saya digituin. Tapi akhirnya saya bilang, udah sorry, pokoknya saya gak bisa datang. Tuhan gak suka. Ini peperangan saudara. Daging. Keinginan daging begitu kuat. Dia akan masuk lewat dunia. Dia akan masuk lewat dagingmu saudara. Apa yang kau rindukan hari-hari ini? Itu yang akan iblis usahakan untuk kau dapati. Tapi sekali lagi engkau harus memilih. Di sisi mana engkau akan berdiri. Firman-Nya berkata perbuatan daging udah nyata. Yang tadi itu yang kita baca dan itu sudah kita patah-patahkan kemarin. Tapi pulang dari tempat ini waktu engkau masuk kamar ataupun nanti selesai dari tempat ini pada hari Jumat. Bukan berarti itu gak bisa datang lagi dalam hidupmu. Amin. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri sama-sama.